Jawab sudah. Oke. Kemudian adab yang berikutnya. Mengangkat tangan saat berdoa. Mengangkat tangan saat berdoa. Ya, mengangkat tangan saat berdoa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, mengangkat tangan tinggi-tinggi sehingga kelihatan nyuwun sewu ketiaknya. Itu namanya du'aul ibtihal. Du'aul ibtihal. Kapan itu? Saat seorang muslim betul-betul butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat doa istisqa. Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan begitu tinggi. Atau saat menghadapi musuh dalam peperangan. Nabi SAW juga mengangkat tangan tinggi. Betul-betul kita menunjukkan betapa butuhnya kita selaku hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dada. Itu namanya du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah. Itu doa yang biasa kita panjatkan. Du'aul mas'alah. Doa yang biasa kita panjatkan. Kalau zikir enggak perlu. Seperti zikir ba'da wudu. Itu biasanya dikatakan doa habis wudu kan gitu kan. Zikir sebelum dan setelah makan. Kita sering menyebutnya doa sebelum dan setelah makan. Itu enggak perlu ngangkat tangan. Yang hanya mengangkat tangan adalah saat apa? Saat doaul mas'alah. Doa yang kita panjatkan yang diawali dengan tahmid dan sholawat tadi, kemudian ditutup lagi dengan sholawat. Ya. Tapi kalau zikir harian, keluar masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, ya hamdallah. Ya. Kemudian habis adzan, habis wudu, itu enggak perlu. Karena itu zikir-zikir harian. Jadi yang mengangkat tangan adalah du'aul mas'alah. Kemudian yang ketiga cukup dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Kapan itu? Khutbah Jumat tok? Khutbah Jumat tok? Tasyahud. Bukankah itu doa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Itu doa bukan? Doa. Jadi dua-dua tempat saat tasyahud dan bagi khatib saat khutbah kedua, di doa di khutbah kedua. Adapun makmum mengamini tanpa mengangkat tangan. Oke. Mengangkat tangan. Terus adab yang lain. Kula lagi sinau kali jenengan lho saestu niki. Napa boleh? Menghadap kiblat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali beliau ketika berdoa adalah menghadap ke kiblat. Ini adab. Ya, adab berdoa menghadap kiblat. Apalagi dengan suara yang pelan, gitu ya. Ya, dengan suara pelan dan menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Tuhan kalian tadarruan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendahan, dan wa khufyah dan suara yang pelan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan. Karena suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada salah seorang sahabat yang berdoa keras-keras. Maka dikatakan bahwasanya kamu atau kita itu sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar, bukan kepada zat yang maha zat yang tuli. Ya, pelan, khusyuk, ya. Syukur-syukur saged
nangis. Ya, syukur-syukur bisa nangis. Ya, apalagi? Salah satu adab berdoa juga apa? Berdoa dalam kondisi suci. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Hunain, beliau pernah meminta air kepada salah seorang sahabatnya, kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu baru beliau berdoa. Ya, usahakan dalam kondisi suci. Kalaupun tidak suci pun tidak apa-apa. Ya, apalagi ada berdoa. Apa? Tidak tergesa-gesa, Masya Allah. Sabar dalam berdoa, tidak tergesa-gesa. Adamul isti'jal. Tidak tergesa-gesa. Maksudnya tidak tergesa-gesa di sini, ya. Mungkin bisa dimaknai dua. Ojo cepet-cepet anggone doa. Ya. Ditadaburi, diresapi, direnungi, dimaknai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lafadzkan. Karena terkadang ada sebagian orang melafadzkan doa itu cepet tepol. Kadang gak jelas apa yang dilafadzkan. Ya. Maka jangan cepat-cepat ketika berdoa. Betul-betul diresapi apa yang kita minta dan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sebagian orang berdoa tapi nggak tahu opo maksudnya. Kan lucu nggih. Minta sama Allah tapi nggak paham apa yang diminta. Makanya sering saya sampaikan, nek jenengan boten ngertos maksudipun doa kagem bahasa Arab, langkung sae ngagem basa Inggris, Jawa. Kejaba nek jenengan tiyang Inggris. Nah, pakai bahasa yang kita pahami. Ya, daripada pakai bahasa Arab tapi tidak tahu maknanya. Tapi bukan berarti kemudian kita menyerah. Oh yen ngono kuwi ya tak nganggo basa Jawa wae. Ora sah sinau ngapalke doa-doa yang berbahasa Arab. Niku kelentu. Itu keliru. Ya. Karena salah satu adab berdoa adalah yang berikutnya menggunakan doa-doa yang ma'thur. Doa-doa yang ma'thur niku napa? Doa-doa ingkang ma'thur niku napa? Ma'thur. Hah? Doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya lebih lengkap, ya kan? Lebih barokah, barokah. Ini. Kemudian makna yang kedua daripada adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa, artinya apa? Tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan aku wis suwe wis bola-bali ndonga kok ya ora dikabul-kabulke. Wis nek ngono kuwi wis rasa ndonga wae. Nek wayahe entuk ya wis entuk, ora rasa njaluk. Keliru ngoten niku. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang untuk diminta. Dan marah ketika hambanya tidak mau berdoa kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adamul isti'jal. Terus. Apalagi? Harus husnudzan dan yakin Allah kuasa untuk mengabulkan doa-doa kita. Husnudzan. Aku tak nyobolah ndonga lah. Paling ya ora dikabulke. Ya wis ora dikabulke tenanan. Yakin mantep anggenipun ndonga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandika, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'u padha ndonga sira kabeh Allah marang Allah.
Wa antum lan hale utawi sira kabeh iku muqinuna padha yakin bil ijabah kelawan dikabulake donga. Harus yakin. Ya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyatakan apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu kata Allah tergantung penyono hambaku, persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita prasangka baik kepada Allah, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Harus yakin. Ya, yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian apa lagi? Ada berdoa? Ya, bersungguh-sungguh tadi, yakin, bersungguh-sungguh. Ya benar, bersungguh-sungguh. Artinya apa? Menghadirkan hati kita, pikiran kita. Tenanan anggene njaluk. Ojo nggo dolanan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari orang yang berdoa sementara kondisi hatinya qalbin ghafilin lahin. Hatinya lalai dan juga main-main. Mulane ndonga ki khusyuk, tenanan. Ojo nggo dolanan. Ojo nggo dolanan. Jangan untuk main-mainan. Ndonga kok kanggo dolanan. Ya, misalkan kalau kita jadi orang tua saja, ya, kok anak kita njaluk, ya, minta sesuatu sama kita kok main-mainan, kira-kira pripun? Kalau ditembangke misalkan. Pak Mbok aku njaluk duit misalkan. Mungkin kita ki anakku nopo ya. Itu ya. Jadi doa jangan main-main. Jangan untuk main-main. Tenanan minta. Betul. Jazakallah khairan. Apalagi? Bertawasul. Ayo, tawasul dalam doa. Ya. Tawasul dalam doa itu ada 3 macam. Yang pertama menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Walillahi al-asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu, maka berdoalah kalian kepada Allah. Di surah apa kita? Berdoa kepada Allah, tapi biha, menggunakan nama-nama Allah tersebut. Artinya apa? Kita minta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, lalu kita sisipkan di dalam untayan doa-doa yang kita panjatkan nama-nama yang sesuai. Bukan berdoa dengan asma dan sifat Allah itu caranya mengucapkannya sekian kali. Bukan. Bukan mengucapkan ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Dengan hitungan tertentu. Tuntunannya enggak begitu. Tapi kita menggunakan nama-nama tadi dalam permohonan kita. Kalau kita minta rizki, ya pakai nama Ar-Razak. Ketika kita minta ampunan, maka pakai kata Ghafur. Ya. Sebagaimana doa singkat yang Nabi ajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala wardoha pada malam Qadar. Allahumma innaka afuwun. Ini tawasul dengan nama Allah Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini tawasul dengan sifat Allah. Allah mencintai ampunan. Kan gitu kan? Baru fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Itu cara menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam bertawassul dalam doa-doa kita. Yang kedua, bertawassul dengan apa? Amal
amal soleh. Seperti hadis yang nanti kita baca. Dua hadis ini, hadis berikutnya dan hadis berikutnya lagi. Ya, jadi dua hadis lagi. Hadisnya akan kita baca. Tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan apa? Amal soleh. Bertawasul menggunakan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bertawasul dengan doa orang soleh. Minta didoakan. Minta didoakan. Seperti yang dilakukan sahabat Umar radhiyallahu anhu warda, saat beliau menjadi khalifah, saat sholat istisqa, kemudian minta siapa? Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, untuk berdoa kepada Allah. Bertawasul dengan menggunakan doa orang yang saleh. Caranya gimana? Minta orang tersebut berdoa kepada Allah dan kita ngamini. Ini, ayo itu adab berdoa, bertawasul. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Iya, perhatikan tempat pula, tempatnya bersih, tempatnya sesuai, sesuai. Ya, apa lagi? Udah ya. Sudah terjawab dua-duanya berarti pertanyaannya. Oke, baru 3 tadi yang hikmah ya. Jadi karena tidak diperhatikan masalah apa? Syarat-syarat dikabulkannya doa dan adab-adab berdoa. Dan yang ketiga, tidak diperhatikannya mawani' ijabati doa, penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Tadi penghalang yang pertama tadi apa? Kembali lagi nih, tadi bolak-balik. Maksiat. Yang kedua, karena tidak diperhatikan syarat dan juga adab, dan juga tidak diperhatikan apa-apa yang menghalangi dikabulkannya doa. Ya. Ini 2. Yang 3 apa? Penghalang doa. Penghalang dikabulkannya doa. Apalagi? Makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan wa dzakara rajula asy'atsa aghbara yutilu safara asy'atsa aghbara, menyebutkan seorang musafir yang sudah lama melakukan perjalanan, rambutnya acak-acakan, kemudian badannya penuh dengan debu. Lalu mengenadahkan tangannya ke atas, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lihat, orang ini satu musafir, doanya mustajab. Kondisinya sangat mengenaskan, kondisinya sangat menyedihkan, dan ini termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Mengangkat tangan termasuk adab dalam berdoa, termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Kemudian menggunakan tawasul, ya Rabbi, ya Rabbi. Seharusnya doanya dikabulkan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikasih makan dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Makanan yang haram. Apalagi? Tergesa-gesa di dalam berdoa, atau berdoa yang mengandung unsur dosa. Ya. Berdoa memutus tali silaturahim, ini tidak
dikabulkan. Makanya Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. La yazalu yustajabu lil abdi. Seorang hamba ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa yang mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim. Ya. 3, 4. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena melampaui batas di dalam berdoa. Al-i'tida fid du'a. Berlebih-lebihan di dalam berdoa. Maksud berlebih-lebihan di sini adalah tidak memperhatikan tata cara doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Berdoa tidak sesuai dengan aturan, itu namanya al-i'tida. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi maksud i'tida di sini adalah berdoa tidak sesuai dengan aturan. Kemudian apa lagi? Tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting. Ya. Salah satu sebab tidak dikabulkannya doa adalah tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Aw la yushikannallahu, atau Allah hampir-hampir ya ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, menurunkan hukumannya, siksaannya atas kalian dari sisinya. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, minta agar Allah ya mengangkat hukuman tersebut, mencabut siksaan tersebut. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fala yustajabu lakum, tapi doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi itulah beberapa sebab tidak dikabulkannya doa. Ditambah lagi tadi doa dengan main-main, hatinya tidak fokus, itu juga termasuk. Kemudian apa hikmah? Tadi disebutkan 3. Yang pertama, agar kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih banyak pula kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dan tabungan kita di akhirat. Yang kedua tadi apa? Agar kita introspeksi diri. Ya, siapa tahu ya ternyata doa-doa kita masih belum sesuai dengan apa yang diajarkan, atau siapa tahu masih ada beberapa penghalang tidak dikabulkannya doa yang masih ada pada diri kita. Kemudian tadi yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa, Mas? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu mana yang terbaik, mana yang maslahat buat hambanya. Bisa jadi kalau seandainya doanya dikabulkan, malah dia semakin sombong, semakin besar kepala. Tuh kan, nek aku sing dungo mesti manjur, makbul. Khawatir seperti itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci, yaitu kita kan nggak seneng ya kalau doa kita nggak dikabulkan. Tapi justru itu lebih baik bagi kita. Wa huwa khairun lakum. 3. Yang keempat, tambahan. Hikmah dibalik doa-doa yang tidak dikabulkan itu apa? Bahwasanya tidak dikabulkannya doa itu sebuah ujian, ya enggak? Gimana?
musibah, bukan tidak dikabulkannya atau belum dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu musibah atau bukan? Musibah kan gitu kan? Ujian bukan? Ujian. Ya, ujian. Dan ketika kita sabar menghadapi ujian ini, Allah berikan ujian ini kepada kita untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada kita. Jadi justru kita harus bisa membalikkan pikiran kita. Ya, sekali lagi justru dibalik belum dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita. Karena tadi belum dikabulkannya doa merupakan ujian. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Mana dalilnya? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hambanya ataupun satu di antara kaumnya, ibtalahum, Allah pasti menguji mereka. Salah satu ujiannya apa? Dungone durung dikabulke. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Kemudian hikmah yang lain apa? Hikmah yang lain belum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi belum dikabulkannya doa-doa kita karena doa kita itu masih lemah. Agar kita memperkuat lagi doa kita. Ya, memperkuat lagi doa kita. Karena apa? Hubungan doa dengan apa yang menjadi harapan kita itu ada tiga. Ada tiga. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu sebanding dengan harapan. Sebanding dengan harapan. Entah itu ditolaknya bala, diangkatnya musibah, atau didapatkannya apa yang menjadi keinginan kita. Sebanding, maka pas. Kena, dapat. Atau justru doa kita lebih kuat dari musibah yang ada atau keinginan yang ingin kita dapatkan, maka akan kita dapat itu doa. Tapi kalau doa kita lebih lemah dari keinginan kita, maka tidak akan nyampe. Jadi justru kita disuruh apa? Lebih giat lagi, lebih memperkuat lagi doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Itu nomor berapa? 5. Wis 5 weh. Ya. Ini baru menjawab PR ya. Dari mana PR itu muncul? Ya dari hadis yang sedang kita baca, yaitu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan nomor 1905. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kita kembali kepada kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab. Ini loh gara-gara ini. Berarti kalau ada doa yang mustajab, berarti ada doa yang tidak mustajab. Kalau ada doa yang dikabulkan, berarti ada doa yang tidak dikabulkan. Kemudian muncul 2 pertanyaan itu tadi. Kenapa doa itu tidak dikabulkan? Dan apa hikmah tidak atau belum dikabulkannya doa? Ngaten toh? Nah, ya. Udah kita bahas tadi insya Allah secara singkat. Barang siapa yang ingin memperdalam lagi, silakan baca buku-buku yang berkaitan dengan masalah doa. Berarti ada doa yang mustajab, ada doa yang tidak mustajab. Ini. Kemudian penyebutan kata 3 di sini bukan pembatasan. Itu yang kemarin kita bahas. 3 orang itu siapa saja? Dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Maka dari itu hati-hati. Ini yang pertama ini, doa orang yang terzalimi.
itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang itu orang yang fasik. Fasik niku napa? Suka berbuat dosa. Suka berbuat dosa. Suka bermaksiat. Tapi posisi dia terzolimi, maka Allah kabulkan doanya. Bukan karena kefasikan dia. Bahkan sekalipun orang itu orang kafir. Kalau posisinya dizolimi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi doanya sama Allah. Bukan berdoa kepada selain Allah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dalilnya mana? Surat Al-Ankabut ayat 52. Bagaimana orang-orang musyrikun, orang-orang kafir saat naik kapal, naik perahu di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak dan mereka ketakutan, khawatir kapalnya tenggelam, apa yang mereka lakukan? Berdoa. Ini menunjukkan doanya orang kafir dikabulkan maksudnya, bukan terzolimi ya. Sekalipun orang kafir doanya dikabulkan. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Akhirnya Allah selamatkan. Ya. Adapun dalil bahwasanya doanya orang kafir yang terzolimi itu dikabulkan adalah keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam saat berpesan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu warḍah ketika diutus ke Yaman. Salah satu pesannya apa? Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sudah adzan kah? Belum. Karena kita diatur dengan tit gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Pesan Nabi SAW kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati, waspadalah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada batas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Hadis ini hasan. Kalau hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul madlumi mustajabatun." Da'watul madlumi mustajabatun. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Dakwatal madlumi utawi dakwa dongane wong sing terzalimi iku mustajabatun bakal diijabahi. Wa in kana fajiran, senajan to wong mau fajir, orang yang jahat, suka berbuat maksiat. Lah jahat, iya, fafujuruhu ala nafsihi, kejahatannya itu untuk dirinya. Tapi Allah akan mengabulkan doanya. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa yakum jami'an, maka hati-hati. Ya. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad radhiyallahu anhu warḍah. Beliau itu dihina. Nah itu sudah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah abad. Jadi ada kisah bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda itu ketika beliau menjadi gubernur di salah satu daerah, ada salah seorang rakyatnya yang namanya Abu Sa'dah. Abu Sa'dah. Nama aslinya adalah Usamah ibnu Qatadah. Nama aslinya adalah Usamah ibnu Qatadah. Itu dicela, seorang pemimpin dicela, dihina di hadapan rakyatnya. Akhirnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu bil fitan. Ya Allah, kalau seandainya hambamu yang satu ini dia dusta, dia mengatakan itu semuanya hanya riya dan sum'ah agar dipuji dan disanjung sebagai seorang yang pemberani melawan pemerintah, maka panjangkan umurnya, panjangkan pula kefakiran dan kemiskinannya, dan masukkan dia, ceburkan dia ke dalam berbagai macam fitnah. Maka betul Allah panjangkan umurnya, ya, kemudian Allah langgengkan kefakiran dan kemiskinannya, dan di mana-mana dia menjadi bahan ejekan oleh anak-anak kecil sampai tua sekali, sehingga setiap kali dia teringat dengan apa yang dilakukan, dia mengatakan syekhun kabir maftun asobatni da'watu Sa'din. Orang tua yang sering difitnah dan sebagai akibat dari doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda. Makanya ini yang pertama merupakan pelajaran bagi kita, sebisa mungkin jangan sampai mendolimi orang lain. Ya. Bisa jadi kesabaran orang tersebut sudah habis. Lalu mencari keadilan dengan mengadakan kedua tangan mengharap pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Seorang penyair mengatakan la tadzlimanna idza ma kunta muqtadiran, la tadzlimanna idza ma kunta muqtadiran, fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. La tadzlimanna, jangan pernah kamu berbuat zalim. In kunta muqtadiran, sebisa mungkin jangan berbuat zalim. Kenapa? Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Karena kezaliman itu akhir-akhirnya akan membawa penyesalan.
namat uyunuka wal madlumu muntabihun. Saat kamu sedang tertidur lelap, tapi ternyata orang yang kamu zalimi masih terjaga di waktu malam. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Dia masih terjaga berdoa kepada Allah, dan ingat mata Allah tidak pernah tidur. Makanya hati-hati dengan doanya orang yang terzalim. Sekalipun itu orang yang suka berbuat maksiat, berbuat jahat, Allah kabulkan. Yang kedua, doa yang dikabulkan, doa dakwatul musafir. Tadi doanya seorang musafir. Doanya seorang musafir. Makanya kalau ada orang mau safar, kemana dia pergi, kok kita tahu atau pamitan sama kita, maka minta didoakan. Minta didoakan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah meminta kepada sahabat Umar, radhiyallahu anhu wardah agar mendoakannya, Ya, ini. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua kepada anaknya, baik itu doa kebaikan atau doa kejelekan. Ya. Maka dari itu, dari sini kita berusaha sekuat tenaga agar doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita adalah doa-doa kebaikan saja. Di sini mengandung perintah agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita ketika melihat anaknya berbakti kepada mereka, tidak mungkin orang tua itu berdoa jelek. Mendoakan kejelekan nggak mungkin. Dan doa orang tua dikabulkan. Makanya setiap apa yang ingin kita lakukan, minta restu, nyuwun dongo pangestu kepada kedua orang tua kita. Karena doa mereka mustajab. Dan usahakan kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Tanpa diminta mereka akan berdoa kebaikan untuk kita. Tapi hati-hati, jangan pernah kita berbuat durhaka. Oleh sebab itu hadis ini disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala dalam bab uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini, orang tua itu enggak mungkin tega berdoa yang jelek untuk anak-anaknya kalau anak-anak itu tidak kebangetan. Enggak mungkin doakan yang jelek. Ya. Gak mungkin, sekali lagi, orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya kecuali kalau anaknya sudah kebangetan, sudah melampaui batas. Sehingga bisa dikatakan sudah hilang. Ya, sudah hilang ini. Mungkin rasa kasih sayang dan rasa cintanya kepada anaknya sampai tega terlontar doa-doa kejelekan untuk si anak. Kalau si anak nggak kebangetan, nggak mungkin sudah. Makanya hati-hati dengan doa orang tua. Baik doa kebaikan ataupun doa utamanya doa kejelekan. Mohon maaf. Hati-hati dengan doa orang tua, yaitu doa kejelekan, dan berusaha untuk meraih doa-doa kebaikan dari kedua orang tua kita. Ini disebutkan 3, dan 3 itu bukan pembatasan, iya kan? Ya. Masih banyak lagi doa-doa yang mustajab selain 3 tadi. Di antaranya, sebelum saya sebutkan kelanjutannya, mau tambahan berapa? Mau tambahan berapa? Hah? Mau tambahan berapa? Berapa? Kok jenengan buru-buru jawab sih? Tambahan berapa menit? Maksudnya biar saya bisa ngira-ngira gitu loh. Bukan tambahan berapa lagi, 3 plus berapa, enggak. Jenengan kok senengnya langsung jawab buru-buru ya. Maksud saya itu berapa menit gitu loh. Berapa? Sampai jam 8 kurang 1/4 nggih.
Itu ya. Apa kurang? Kepunjulan. Jam 8 kurang seperempat ya. Iya insya Allah. Nek sing di sana tadi jam 8 katanya. Nek kayaknya sini tuh jam tengah 8. Wis lewat. Dunia jenengan Mas beda karo dunianya beliau-beliau ini. Ya, ya, iya. Saya percaya, nek adik-adik ini sampai jam 12 siap gitu. Sing penting sudah makan. Belum makan ya? Oh, belum. Ya udah jam 8 ke 4 ya. Oke. Di antara doa yang dikabulkan adalah doa seorang muslim untuk saudaranya bidzahril ghaib. Mulakno banyak-banyak doa untuk saudara kita. Ya. Ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bidaghril ghaibi illa qala al malak walaka bimithlin. Ma min 'abdin muslim, tidak ada seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi, yang berdoa untuk saudaranya bidaghril ghaib. Apa mana bidaghril ghaib? Bukan di hadapannya. Bukan di hadapannya. Maka lebih baik kalau kita doakan saudara kita jangan di hadapannya. Bidzahril ghaib. Illa qalal malak, kecuali ada seorang malaikat yang mengatakan laka bimithlin, kamu juga mendapatkan doa yang sama. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya rahimahullah taala dari Ummu Darda. Ummu Darda itu dipamitin sama Sofwan radhiyallahu anhu arda. Pamit mau pergi haji. Maka Ummu Darda berpesan, fad'ullaha lana bi khairin. Ini tadi doa seorang musafir. Tolong doakan kami pula. Titip doa. Fad'ullaha lana bi khairin. Tolong doakan kami. Kenapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhaghril ghaib mustajabatun. Da'watul mar'il muslim, doanya seorang muslim li akhihi, untuk saudaranya bi dhaghril ghaib, bukan di hadapannya, mustajabatun. Itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun, di sisi kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, ada malaikat yang ada di sisi kepalanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi? Qalal malakul muwakkalu bihi amin. Diamin oleh malaikat. Walaka bimithlin, dan kamu mendapatkan yang sama. Maka banyak-banyaklah mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Ini dikatakan oleh para ulama, amalan yang pahalanya miliaran. Kan ada amalan yang pahalanya puluhan, ya, ratusan, jutaan. Ini pahalanya miliaran. Pahalanya miliaran. Rasulullah SAW bersabda, manistaghfara, barang siapa yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa? Lil mu'minina walil mu'minat, untuk kaum mukminin dan mukminat. Ini kan doa kan? Doa kepada Allah, mohon ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Kataballahu lahu, maka Allah akan memberikan kepada orang ini apa? Bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Memberikan kebaikan untuk orang ini apa? Kebaikan. Memberikan kebaikan untuk orang ini sejumlah orang mukmin dan mukminah yang ada.
Berapa jumlahnya orang Islam? Iya. Yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Berapa jumlahnya? Etongen dewe, okeh boy. Itu amalan yang pahalanya miliaran. Ini yang sering dilupakan. Istighfar untuk saudara sesama muslim. Makanya jenengan sing biasanya wis ngantuk-ngantuk tekluk pas dino Jumat mesti tangine nek Allahumma gfir ya ora. Mesti nglilire pas khotibe wis Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa yang hampir tidak pernah luput dari khotib. Gimana? Iya. Itulah wayahe khutbah meh rampung tur wayahe turu wis entek. Kan gitu lah. Lah iya nglilir masalahnya. Ini. Doanya seorang untuk saudaranya. Yang kelima, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa. Secara umum ataupun ketika dia berbuka. Yang keenam, doanya pemimpin yang adil. Masya Allah. Pemimpin yang adil. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama puasa doanya mustajab. Demikian juga hina yuftir, ketika berbuka doanya juga mustajab. Yang kedua wal imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. 6 ya. 7. Doa anak soleh. Doa anak soleh. Ini juga mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. Menyebutkan salah satunya apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, yang menyebabkan orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Ada seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, lalu heran. Dari mana saya dapatkan ini ya Rob? Katanya apa? Bistighfari waladika laka. Istighfar anakmu untuk dirimu. Kemudian yang berikutnya sudah selesai waktunya. Sesuai dengan kesepakatan ya. Insyaallah kalau memang ada waktu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.